Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan membahas tentang fenomena yaitu sedang gegernya di media sosial tentang ada pasien yang meminum infusan. Entah berita ini hoax ataukah benar keberadaannya, namun ini menjadi suatu hal penting dan juga menarik untuk kita bahas, yaitu tentang apakah cairan infus boleh diminum. Untuk info lebih lanjutnya, kita langsung saja saksikan videonya berikut ini. Sebelum mengetahui jawabannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari cairan infus sendiri. Untuk pengertian dari cairan infus adalah cairan baik berupa zat, elektrolit, kemudian nutrisi, kemudian plasma darah atau obat yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur intravena. Kemudian untuk jenis dari cairan infus ini sendiri itu terbagi menjadi 3 menurut tekanan osmolaritasnya. Yang pertama adalah cairan hipertonik. Dari kata hiper itu artinya tinggi. Jadi untuk cairan hipertonik ini adalah osmolaritasnya itu lebih tinggi daripada plasma darah. Misalnya seperti apa? Seperti dextrose 10% ataupun cairan infus berupa plasma darah. Nah, kemudian yang kedua itu ada cairan isotonik. Cairan isotonik yaitu cairan yang menyerupai tekanan osmolaritasnya itu sama dengan plasma darah. Pada kasus ini biasanya cairan berupa cairan ringelaktat atau sering disingkat RL, dan juga ada cairan NaCl 0,9%. Kemudian yang terakhir itu ada cairan hipotonik. Dari kata hipo artinya rendah, dan diartikan bahwa cairan hipotonik adalah cairan yang tekanan osmolaritasnya itu dia lebih rendah daripada plasma darah. Nah, dari pengertian dan juga ketiga jenis cairan infus tersebut dapat kita simpulkan bahwa bolehkah si cairan infus itu diminum? Jawabannya adalah tidak boleh. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, bahwa untuk cairan infus itu tadi di pengertiannya sudah dijelaskan bahwa cairan infus itu adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh melalui intravena. Artinya bahwa si cairan tersebut itu harus melalui pembuluh darah langsung. Itu untuk alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa cairan infus tidak diminum? Karena untuk diminum maka dia akan masuk ke sistem pencernaan. Ketika si cairan infus tersebut masuk ke sistem pencernaan, maka ini akan melalui proses pencernaan. Bisa saja si kandungan di dalam infusan tersebut ya akan berkurang atau bahkan hilang karena asam lambung, rusaknya oleh asam lambung, atau dikarenakan metabolisme oleh hati itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa tidak boleh diminum? Karena untuk alasan ketiga ini bisa terjadi komplikasi, khususnya pada cairan-cairan infus yang dia hipertonik. Nah, karena tekanannya lebih tinggi, itu bisa saja menyebabkan pasien yang meminum cairan infus tersebut bisa keracunan. Misalnya tandanya seperti mual, muntah, bahkan mungkin mencret ataupun BAB yang sering. Kemudian yang terakhir, dari segi ekonomis, untuk apa sih kita meminum cairan infus yang mahal kalau ada elektrolit yang lebih murah? Kita beli saja air yang mengandung elektrolit lebih murah di warung-warung. Ya, banyak kan sekarang untuk cairan-cairan elektrolit yang dijual melalui minuman-minuman yang sudah ada rasanya. Berbeda dengan kita meminum air yang berasal dari infusan. Rasanya tidak enak, mungkin tidak enak, dan juga bisa menyebabkan komplikasi lain. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua di rumah bahwa cairan infus bisa diminum atau tidak. Dan untuk jawabannya adalah tidak boleh. Karena untuk cairan infusan itu khusus dimasukkan ke tubuh itu melalui jalur intravena ataupun jalur pembuluh darah. Itu dia yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.
Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mendukung kami tetap berkreasi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga bagikan channel Dunia Keperawatan agar juga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.